Perkenalkan, nama saya Kosasi dari Prodi D3RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Pengertian sistem urinaria. Sistem urinaria yaitu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga 1. Darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Yang kedua, untuk menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal yaitu untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel atau cairan di luar sel tubuh, yaitu sebanyak 45%. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau hemostasis. Sistem urinaria terdiri atas 1. Ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan sekret urin. Yang kedua, ureter yang berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang ketiga, kantung kemih yaitu untuk sebagai penampung urin. Yang keempat, uretra untuk menyalurkan urin dari kantung kemih. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih atau vesika urinaria, dan sebuah uretra. Ginjal terdiri dari 1. Korteks, kedua medula, yang ketiga piramid, yang keempat kolumna bertini, yang kelima papilaris berlini, yang keenam pelvis, yang ketujuh calyx minor, dan yang kedelapan calyx mayor. Ciri-ciri ginjal yaitu 1. Berbentuk seperti kacang. Yang kedua, orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Yang ketiga, permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konves, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Keempat, hilus yaitu tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Yang kelima, ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah benih. Fungsi ginjal: 1. Pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi eritrosit. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Struktur ginjal: 1. Korteks ginjal atau korteks renalis yaitu mengandung jutaan alat penyaring atau nefron 1-1,5 juta. Fungsi nefron yaitu untuk membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil sekresi. Bagian-bagian nefron: 1. Glomerulus yaitu suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol aferen. Glomerulus berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Yang kedua, kapsula Bowman yaitu bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus.
Yang ketiga yaitu tubulus. Tubulus terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tubulus proksimal yang berfungsi untuk mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Yang kedua, lengkung Henle. Lengkung Henle berfungsi untuk reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Yang ketiga, tubulus distal berfungsi untuk sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Yang keempat, ductus pengumpul atau ductus collectivus berfungsi untuk menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya urin ke dalam pelvis ginjal. Nefron membersihkan zat dengan cara 1. Filtrasi, yaitu 1/5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Yang kedua, reabsorpsi, yaitu dalam tubulus zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Yang ketiga, sekresi, yaitu zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Dan organ sistem urinaria yang ketiga yaitu ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Yang ke organ sistem urinaria yang ketiga yaitu vesika urinaria yang disebut juga dengan bladder atau kandung kemih. Merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin atau 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian apex dihubungkan ke kranial oleh urachus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilikus atau pusar. Organ sistem urinaria yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi, yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di dalam glomerulus dan dihasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga yaitu sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Terjadi di tubulus contortus distal dan hasilnya yaitu urin sesungguhnya. Ciri-ciri urin yang normal. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari. Warnanya bening orange pucat tanpa endapan. Baunya biasa sampai tajam dan berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025.
komposisi dari urin normal yaitu air 96%, benda padat atas 4%, terdiri atas ureum 2%, dan produk metabolik lain 2%. Patologi sistem urinaria. Yang pertama yaitu glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu glomerulonefritis akut. Penyakit ini akibat infeksi kuman Streptococcus. Pengobatannya yaitu dengan cara istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Yang kedua yaitu glomerulonefritis kronik, yaitu penyakit yang ditandai dengan kerusakan ginjal dan penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap, diikuti dengan penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Lagi sistem uriner yang kedua yaitu sindrom nefrotik, yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan 1. Proteinuria atau protein di dalam air kemih. Yang kedua yaitu menurunkan kadar albumin atau protein utama darah dalam darah. Yang ketiga penimbunan garam dan air yang berlebihan. Yang keempat yaitu meningkatkan kadar lemak dalam darah. Patologi yang ketiga yaitu nefritis, yaitu peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Patologi sistem uriner yang keempat yaitu gagal ginjal atau renal failure, yaitu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebabnya yaitu kencing atau batu tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. Kalau yang akut yaitu kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah atau darah, kelainan urin, protein darah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan bakteri. Yang kedua yaitu kronik, lemas, tidak ada tenaga, nafsu kurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak nafas, dan pucat atau anemia. Patologi sistem urinaria yang kelima yaitu pyelonefritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal, disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba yang berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah, dan bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Yang keenam yaitu hidronefrosis, yaitu penggembungan ginjal yang akibat dari tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Lagi sistem urinaria yang ketujuh yaitu batu ginjal, yaitu massa keras seperti batu yang terbentuk dari sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih.
Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis atau lithiasis renalis, nephrotiliasis. Yang ke-8 yaitu vesicoureteral reflux, yaitu aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatannya yaitu 1. Hindari obat-obat nephrotoxic atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Yang kedua, penyesuaian dosis obat-obatan. Dan yang ketiga yaitu persiapan terapi pengganti ginjal. Diagnosa dan perawatan. 1. Kateterisasi atau pemasukan tabung ke tubuh seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. Yang kedua, kristoskop, yaitu alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih, juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Yang ketiga yaitu dialisis, yaitu pemisahan zat dengan saluran melalui membran semi permeabel. Dialisis digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu hemodialisis, yaitu penghapusan zat yang tidak diinginkan dari darah oleh bagian melalui membran semi permeabel. Yang kelima yaitu kateter Foley, yaitu sebuah kateter saluran kemih dengan balon di salah satu ujung yang mencegah kateter meninggalkan kandung kemih. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.